Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak, adik-adik yang kami sayangi, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah masih Allah hidupkan kita, masih Allah sehatkan kita. Dan kemudian dari sekian banyak orang yang hidup di sekitar kita, kita yang Allah pilih sebagai hamba yang memiliki hati, yang hati itu masih terpaut dengan rumah Allah Ta'ala. Kita yang Allah pilih sebagai hamba yang memiliki hati, yang hati itu masih cinta untuk hadir duduk dalam majelis ilmu nan mulia. Maka kemudian Nabi pun memberikan kabar gembira, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang kakinya mudah melangkah hadir dalam majelis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seiring dengan banyaknya kita bersalawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil kiamah Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ayah ibu kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita ba'da maghrib ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu kami, ada satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat nan mulia namanya Anas bin Malik. Siapa namanya Pak? Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah berkata bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, wala yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Belum sempurna iman kamu, kata Nabi. Takkan beriman kalian, kata Nabi, sebelum kamu dapat mencintai aku melebihi cintamu kepada anak-anakmu, kepada kedua orang tuamu, dan sekalian manusia semuanya. Belum beriman, tak beriman kamu sebelum kamu dapat mencintai aku melebihi cintamu kepada anak-anakmu, ayah ibumu, dan sekalian manusia. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan ayah bunda dimuliakan Allah, bagi orang yang tak paham tentu dia akan bertanya, selayak itukah Rasulullah untuk dicintai? Selayak itukah Rasulullah untuk dicintai? Kalau nyanyi Sheila on Seven-nya Bapak Ibu, pantaskah dirimu untuk kuperjuangkan? Kan itu judulnya tuh. Itu diantara liriknya. Pantaskah dirimu untuk aku perjuangkan? Karena masjid ini masjid tak saya nadakanlah Bapak Ibu. Nah, layakkah Rasulullah untuk dicintai? Patutkah Rasulullah untuk kita cintai?
Maka tentu kita akan menjawab sangat patut sekali, sangat pantas sekali. Kenapa ayah ibu orang tua kami? Setidaknya ada 3 alasannya. Berapa Pak? Setidaknya. Alasannya itu banyak. Alasan untuk cinta itu banyak, tapi setidaknya 3. Mana dianya yang 3 itu? Yang pertama, karena Rasulullah itu adalah rahmat. Yang kedua, Rasulullah itu adalah suri tauladan terbaik kita sebagai manusia. Yang ketiga, kenapa? Karena Rasulullah juga sangat cinta kepada kita. Makanya kita sangat wajar dan wajib untuk mencintai Nabi. Bahkan tolak ukur kita beriman atau tidaknya ditentukan oleh mampu tidaknya kita mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, kedua orang tua kita, bahkan sekalian umat manusia. Maka ini menjadi pertanyaan dalam diri kita nih Bapak Ibu. Sudahkah kita dikatakan orang beriman? Tolak ukurnya ini Pak, diantaranya. Kita baru dikatakan mukmin sejati kapan? Ketika kita benar-benar dapat dan mampu mencintai Nabi di atas segala-galanya. Ayah ibu orang tua kami yang kami muliakan, yang pertama kita mencintai Nabi itu kenapa? Karena Nabi itu rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman surat Al-Ahzab ayat 21. Kami yakin ayah bunda semuanya hafal. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf, dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat. Untuk siapa? Lil alamin, untuk sekalian alam. Al-Quran tidak mengatakan linnasi ajma'in, tapi Al-Quran mengatakan lil alamin. Allah tidak mengatakan engkau itu rahmat untuk sekalian manusia, tidak itu kata Allah. Tapi Allah mengatakan engkau wahai Muhammad, engkau wahai Rasulullah adalah rahmat bagi semesta alam. Mana contohnya ayah ibu orang tua kami? Nabi itu sebagai rahmat. Kita lihat ketika Nabi SAW hadir ke dunia, lalu kemudian Abu Lahab, siapa namanya Pak Bu? Abu Lahab. Nama asli Abu Lahab itu Abdul Uzza, tapi nama dia yang familiar itu adalah Abu Lahab. Dia dikenal di Facebook, di Instagram lebih kurang seperti itu dengan nama Abu Lahab. Oh, ada pula Facebook, Instagram di masa itu Ustadz? Ada. Macam mana bentuknya tak perlu ditanya, yang jelas ada. Kita ini kan kadang-kadang suka menanya sesuatu yang tak penting. Ustadz, ya Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, Pak Kuahnya siapa Pak Ustadz? Pak Kuah Nabi Adam sama Siti Hawa pula yang dia tanya. Menanya sesuatu yang tak berguna. Maka ya ibu kami yang dimuliakan Allah, Abu Lahab punya budak namanya Thuwaibah. Siapa namanya Bu? Thuwaibah, pakai tha. Bagaimana menyebut huruf tha? Taruh ujung lidah di dekat ujung gigi. Tha. Macam mana Bu? Tha. Tapi kalau tak ada gigi tak bisa menyebutnya Pak. Agak payah sedikit. Saya kalau ngajar tahsin selalu saya suruh jemaah itu bawa kaca. Tengok Pak, sudah keluar lidah kita belum? Sudah menyentuh ujung gigi atau belum? Ada pula dia merasa sudah betul, tapi awak tengok enggak juga. Kenapa aku tak bisa? Awak tengok sedikit, angkat bibirnya ini. Ternyata memang gigi yang tidak ada. Kalau gigi tak ada memang agak payah sedikit. Thuwaibah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir ke dunia, Thuwaibah sampaikan informasi kepada tuannya yang bernama Abu Lahab. Tuan, iya, keponakan tuan sudah lahir. Nabi kan punya banyak paman ayah bunda. Paman Nabi itu ada Hamzah, ada Abbas, ada Abdul Uzza yang dikenal dengan Abu Lahab, kemudian ada Abu Talib. Ini paman Nabi. Maka ketika Nabi lahir, berkabarlah si Thuwaibah ini kepada tuannya, Tuan, keponakan tuan sudah lahir.
saking senangnya hati Abu Lahab ketika itu, ayah bunda, dimerdekakannya si Suwaibah itu. Dimerdekakannya. Makanya kalau tak salah dalam riwayat Ibnu Abbas, Abu Lahab itu kan orang yang sangat cinta kepada Nabi, tapi pada akhirnya menjadi orang yang sangat membenci Nabi, sehingga turunlah satu ayat bercerita tentang Abu Lahab ini yang kita kenal dengan surat Al-Lahab, inna a'tayna. Nah, berarti masih konsentrasi. Saya kira semuanya sudah bismikallahumma ya tadi ini. Surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma, dan seterusnya. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan dia benar-benar akan celaka, takkan bermanfaat baginya hartanya dan segala apa yang dia usahakan dalam hidupnya. Dari awalnya yang benci kepada Nabi, awalnya cinta sayang kepada Nabi, menjadi sosok yang paling benci kepada Nabi, sehingga turunlah ayat bercerita tentang Abu Lahab. Maka kemudian ketika dia meninggal dunia, Ibnu Abbas pun bercerita dia pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Apa mimpinya? Dalam jumpanya dengan Abu Lahab bercerita kepadanya, pagi, petang, siang dan malam aku senantiasa tak henti-hentinya mendapatkan siksa dari Allah Ta'ala, tapi kemudian Allah masih sayang. Wujudnya apa wujud sayang Allah kepadaku? Setiap hari Senin azabku diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diringankan azab Abu Lahab karena dia senang akan kelahiran keponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ini menjadi dalil juga bagi para ulama kita, peringatan Maulid Nabi itu penting. Kenapa? Boleh kok kita memperingati Maulid Nabi, karena ada yang mengatakan tak boleh buat Maulid Nabi. Kenapa? Karena Maulid Nabi itu bid'ah, tak dibuat oleh Nabi. Dalilnya apa? Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap segala sesuatu yang baru bid'ah, setiap yang bid'ah sesat, setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Untung nampaknya Masjid Nurul Yakin ini tak buat acara Maulid Nabi. Ada Maulid Nabi nanti ini, Pak? Sempat Nurul Yakin buat acara Maulid Nabi. Kalaulah Maulid Nabi itu bid'ah, Bapak Ibu, tempatnya dalam neraka, siapa nanti orang yang paling pertama masuk ke dalam neraka? Kok Ustaz pula? Untung awak tak diundang dalam acara Maulid Nabi. Bapak Ibu, tentu panitia lah, pengurus masjid yang nelpon Ustaz. Nah, ayah bunda, tak segampang itu kita membid'ahkan amal ibadah tak segampang itu kita membid'ahkan, menyesatkan amal ibadah seseorang. Orang kan tolak ukurnya, kalau tak dibuat oleh Nabi jangan dibuat-buat, itu bid'ah, itu sesat, tempatnya dalam neraka. Apakah kemudian kalau tak dibuat oleh Nabi langsung kita vonis itu haram? Apakah kalau tak dikerjakan oleh Nabi langsung kita vonis itu bid'ah? Contoh ayah bunda dimuliakan Allah, hadis riwayat Khalid bin Walid, Nabi diundang untuk menghadiri sebuah jamuan. Ketika itu yang dihidangkan namanya bipang. Tahu Bapak Ibu bipang? Tahu Pak? Bukan babi panggang yang kemarin viral tuh, tapi di sini biawak panggang. Ketika dihidangkan biawak panggang, tadinya Nabi mau makan. Lalu kata Khalid, ya Rasulullah, engkau tahu itu daging apa? Ini Nabi dah mau makan nih. Enggak, aku tak tahu nih, kata Nabi. Itu bukan daging kambing, bukan stik sapi itu. Lah terus apa nih? Ini daging biawak panggang. Yang tadinya Nabi mau makan, akhirnya Nabi tak jadi makan. Spekulasilah para sahabat, sehingga ada jangan-jangan ini haram nih sehingga Nabi tak makan. Bertanyalah Khalid, wahai Rasulullah, apakah ini haram sehingga engkau tak makan? Jawaban Rasulullah, ayah bunda dimuliakan Allah, ini tidak haram. Lalu kau tak makan kenapa? Karena aku dan orang kampung aku tak terbiasa makan daging ini, aku pun tak suka. Jadi bukan sesuatu yang kita tidak suka pertanda itu najis, pertanda itu haram. Contoh sederhana Bapak Ibu, saya bawakan dulu ke diri saya. Saya selapar-laparnya saya sempat mampir makan siang di rumah makan Padang. Itu biasanya kan dihidangkan banyak tuh Pak. Ada ayam pop, ayam dendeng, macam-macam lah, 1001 yang dihidangkan. Kalau sempat di situ ada
busu, apa namanya Pak? Tambusu. Kalau sempat di situ ada tembusu, hilang selera makan saya. Kok hilang selera makan saya? Tembusu itu kan apa namanya? Usus. Isinya kalau saya tak salah telur sama tahu. Ayah bunda dimuliakan Allah. Hilang selera saya nengok tembusu, padahal dia tak najis, padahal dia tak haram. Kenapa hilang selera saya? Tak suka. Yang pertama, bentuknya kan kuning. Kalau digulai kan kuning dia Pak Bu. Lalu kemudian dia kan agak bengkok-bengkok sedikit nih, ya kan? Pikiran saya kalau sudah nengok yang kuning bengkok-bengkok itu, ya karena maklum Pak saya ini orang kampung lah namanya Pak. Dulu waktu kecil tinggal di kampung, sekampung mandinya di satu tempat. Maaf cakap, BAB-nya pun di satu tempat. Jadi kalau sudah pagi Pak, beserak lah yang kuning-kuning tadi itu, yang bengkok-bengkok tadi itu. Sempat kalau kita tinggal di pinggir sungai Pak, kalau dulu penerangan kan tak macam sekarang nih. Dulu penerangan kita di kampung saya namanya pakai lampu togok namanya. Kalau sempat angin itu agak kencang, maka kemudian akan padam. Kalau kita tak berhati-hati tinggal di pinggir sungai, biasanya yang kuning itu dia balap macam Valentino Rossi pagi-pagi itu. Kalau awak tak hati-hati Pak, bisa bersampu tembusu lah pagi-pagi itu. Itu kenapa saya tidak suka. Padahal dia bukan najis, dia tidak haram. Jadi makanya jangan gampang-gampangan kita menyalahkan amal ibadah orang lain. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tersimpangnya kaji kita tadi nih Pak? Ini gara-gara tembusu. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah, Nabi itu rahmat. Saking senangnya hati si Abu Lahab, maka dia merdekakan si Suwaibah. Dulunya dia budak, dulunya dia hina. Karena kelahiran Nabi Muhammad saja derajatnya bisa terangkat. Dia menjadi wanita yang merdeka. Rahmat tak tuh Bapak Ibu? Rahmat. Contoh yang kedua, rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi lahir, kebiasaan di tanah Mekah ketika itu, kalau ada anak yang baru lahir, dia tidak disusukan oleh ibu kandungnya, tapi dia disusukan oleh orang-orang kampung. Maka orang-orang kampung biasanya berbondong-bondong pergi ke Mekah dengan kabilah mereka. Tujuannya apa? Untuk mencari bayi-bayi yang baru lahir yang nanti bisa mereka susukan, sehingga dengan itu mereka mendapatkan upah dan imbalan yang banyak. Maka salah satu ketika itu orang kampung, orang Badawi namanya Halimah, berangkatlah dia bersama rombongannya menuju Mekah Al-Mukarramah dengan tujuan mencari bayi yang nanti bisa disusukannya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam riwayat kita baca, Halimah ini ketika dia berangkat, dia ini orang miskin Pak. Lalu kemudian yang kedua, kendaraan yang dia pakai itu keledai yang sudah tua. Kalau sudah tua tentu lemah. Kemudian air susunya Halimah pun sangat sedikit sekali. Jangankan untuk menyusukan anak baru, menyusukan anak kandung dia sendiri, air itu tidak cukup, sehingga anaknya itu selalu menangis, siang malam menangis minta ASI, sementara ASI itu sangat sedikit sekali, tapi dia tetap berusaha. Singkatnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, bersama rombongan Bani Sa'ad berangkatlah ke Mekah. Yang namanya keledai sudah tua, tentu perjalanan mereka sebentar-sebentar berhenti, sehingga mereka selalu tertinggal dari rombongan. Singkatnya ketika rombongan sudah sampai di Mekah, dia baru sampai, kawan-kawannya sudah mendapatkan bayi yang akan dia susukan. Sementara ketika itu Halimah karena datang terlambat, yang dia dapati ketika itu Nabi Muhammad SAW. Karena dia sudah mengecek ternyata Nabi dalam keadaan yatim, awalnya tak mau dia menyusukan Nabi Muhammad. Dia coba cari yang lain. Macam ibu-ibu pergi ke pasar cari cabai, di tempat pertama harganya 20. Mudah-mudahan nanti ada yang lebih murah. Cari lagi dan seterusnya. Kan begitu. Kalau ternyata semakin ke dalam semakin mahal, maka ibu akan balik ke tempat semula. Banyak ibu-ibu di sini kayak gitu nampaknya. Namanya juga ibu-ibu.
Sudah dilewatkannya. Akhirnya karena memang tak ada pilihan lain, daripada pulang dengan tangan kosong, akhirnya dia bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai saja Nabi Muhammad dipangku oleh Halimah, disusukan oleh Halimah Nabi ketika itu, yang awalnya air susunya itu sangat sedikit sehingga anak kandung dia sering menangis. Ketika itu juga air susunya melimpah ruah, kenyanglah anaknya, tak lagi menangis. Dengan itu juga dia bisa menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang yang tadinya ketika ke Mekah datangnya terlambat, sekarang ketika pulang bersama rombongan dia datang paling cepat. Kenapa? Nabi menaiki onta. Ketika Nabi didudukkan dibawa di atas tunggangan onta, keledai yang sudah tua. Ada yang mengatakan onta yang sudah tua. Onta atau keledai itu menjadi onta atau keledai yang kuat. Jalannya cepat sehingga mereka lebih dahulu sampai daripada rombongan. Lebih daripada itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah, perkebunan pertanian milik si Halimah itu kemudian menjadi pertanian dan perkebunan yang hasilnya melimpah ruah. Sementara panen orang gagal-gagal, sementara panen tanaman orang banyak yang tak jadi. Maka ayah bunda, yang semestinya disusukan selama 2 tahun karena memang itu kontraknya, akhirnya di masa 2 tahun selesai diantarkanlah Nabi kepada ibunya oleh Halimah. Tapi tujuan mengantarkan itu, Bapak Ibu, bukan sebenarnya mengantarkan Nabi, tapi dia masih berharap kiranya nanti Aminah masih memberikan izin agar Muhammad bisa bersama dengan Halimah itu sendiri. Akhirnya apa? Datang ke Mekah, disampaikan tugas sudah selesai, tapi kemudian intinya dia minta izin agar Nabi Muhammad diperkenankan bisa membersamai dia. Akhirnya Aminah pun mengizinkannya. Tinggallah Nabi bersama Halimah lebih kurang 4 atau 5 tahun lamanya. Baru diantarkan Nabi oleh Halimah kepada ibunya Aminah kapan? Ketika terjadi peristiwa pembelahan dada. Karena dia takut akan apa yang menimpa Nabi Muhammad, takut nanti terjadi lagi, makanya kemudian diantarkanlah Nabi kepada Aminah. Rahmat tak tuh Bapak Ibu? Rahmat. Jadi Nabi sebagai rahmat tak hanya untuk manusia, tapi untuk apa tadi Bapak Ibu? Lil alamin, untuk semesta alam. Dari yang dahulunya orang bodoh menyembah berhala yang tak mendatangkan manfaat juga mendatangkan mudarat, diajarkan agar bisa menjadi sosok yang cerdas supaya tak lagi menyembah yang tak mendatangkan manfaat dan juga tak mampu mendatangkan mudarat. Siapa? Tak lain dan tak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama ayah bunda, Nabi itu rahmat. Yang kedua apa? Nabi itu uswatun hasanah. Nabi itu suri tauladan yang baik. Sebelum risalah ilahiyah, sebelum risalah langit dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisi masyarakat ketika itu ayah bunda? Dalam kitab Sirah Nabawi Ar-Rahiqul Makhtum kita baca, di antara kejadian-kejadian kondisi sosial di masa itu, yang pertama, orang tak segan-segan untuk membunuh, mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir. Anak kandungnya bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Aib, malu, tak tahu muka disembunyikan kemana kalau nanti dapat anak perempuan. Dalam bab pernikahan, menikahnya ketika itu tak kenal batas. Poligaminya sesuka hatinya, mau 10 dibuatnya 10, mau 20 dibuatnya 20. Begitu juga dengan kasus perceraian, menceraikan istrinya sesuka hatinya saja. Wanita memang tak ada nilainya di masa itu. Makanya ibu-ibu terutama kaum hawa ini semestinya banyak berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasulullah telah mengangkat harkat dan martabat kaum hawa. Sampai-sampai Nabi katakan ketika ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling layak untuk aku hormati, hargai dalam hidupku? Jawaban Nabi siapa? Ummuka, ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Masih ibumu. Baru kemudian Nabi katakan abuka.
Perzinahan di mana-mana. Bahkan di masa itu seorang suami tak segan-segan menyuruh istrinya untuk berzina dengan orang lain. Begitu mudahnya, begitu merebaknya perbuatan zina di masa itu. Maling, kemudian sukuisme yang begitu sangat tinggi, fanatik golongan, sehingga karena fanatik golongan menimbulkan gesekan demi gesekan, sehingga kadang-kadang berujung kepada pertumpahan darah. Sekalipun sukunya salah, tapi masih tetap dibela. Ayah ibu orang tua kami yang kami cintai, zaman boleh berubah, musim boleh berganti, tapi perangai umat manusia masih itu-itu saja. Zaman boleh berubah, musim boleh berganti, tapi perangai umat manusia seringnya masih itu saja. Dulu ada orang yang hobinya mencuri, dibela. Intinya penjahat dulu banyak yang membela. Hari ini ada tak Pak? Pencuri dibela, pembunuh juga dibela. Di mana tuh Bapak Ibu? Agak payah jawabnya Pak Asin. Ayo udah terjadi. Dulu praktek zina merebak di mana-mana. Hari ini masih ada zina tak Bapak Ibu? Bahkan diberikan tempat yang begitu luar biasa, diberikan nama yang bagus, dari pezina menjadi Bapak Ibu lah yang jawabnya itu. Dulu di zaman Nabi Lut ada orang yang suka dengan sesama jenisnya. Hari ini masih ada tak Bapak Ibu? Oh, dibela. Kalaupun dia tak ikut dalam bab itu, tapi setidaknya dia telah membela. Makanya ingat hadis Nabi, almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang kelak akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Kalaupun engkau tak pencuri, tapi kalau engkau sudah membela pencuri, maka sesungguhnya engkau bagian dari pencuri. Kalaupun engkau tidak berzina, tapi kemudian engkau membela pezina, maka sesungguhnya engkau juga bagian dari pezina. Kalaupun engkau tidak fasik, tapi engkau berafiliasi kepada orang yang fasik, berafiliasi kepada orang yang kafir, loyal kepada mereka, maka sesungguhnya engkau juga bagian dari kefasikan. Engkau bagian dari kemunafikan, engkau bagian dari kekafiran. Makanya Al-Quran kan telah katakan, wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Siapa yang loyal kepada mereka-mereka itu, maka sesungguhnya dia bagian daripada yang mereka loyali. Itulah kondisinya. Lalu dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah memberikan contoh tauladan, jangan lagi berzina. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mau masuk ke dalam agama Islam, tapi sayang aku tak bisa meninggalkan zina ya Rasulullah. Lalu apa jawaban Nabi? Apakah Nabi kata, oh zina itu begini begitu? Tidak. Lalu Nabi katakan, bagaimana kiranya kalau ibumu dizinahi oleh orang lain, kata Nabi. Semenjak itu apa katanya? Tak ada perbuatan yang paling aku benci melainkan perbuatan zina. Nabi itu suri tauladan dalam kehidupan kita. Kalau kita bahas satu persatu tak cukuplah waktu kita membahas suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setidaknya ya Bunda dimuliakan Allah, apa tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setidaknya yang pertama, Rasulullah itu adalah sosok yang pemberani. Rasulullah itu adalah sosok yang tegas. Rasulullah itu sosok yang pemaaf. Rasulullah itu sosok yang sabar. Bunda dimuliakan Allah. Mana contoh Nabi itu tegas? Mana contoh Nabi itu pemberani? Bunda dimuliakan Allah. Baru saja belum lama Nabi berkuasa di tanah Madinah, Nabi sudah berkirim surat kepada raja-raja Persia. Nabi telah berkirim surat kepada raja-raja Romawi. Pernah Nabi berkirim surat kepada Heraklius. Apa tulisan Nabi, surat Nabi kepada Heraklius nih Bunda, yang tercatat dalam sejarah? Min Muhammad bin Abdullah ila Hirqal Azim Ar-Rum. Dari Muhammad bin Abdullah kepada Heraklius yang agung, Raja Roma. Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti hidayah. Amma ba'du, fa inni ad'uka bida'watil Islam. Wahai Heraklius,
aku seru engkau dengan dakwah Islam. Aslim taslim taslam, Islamlah engkau, kalau engkau Islam engkau akan selamat. Wa yu'tikallahu ajraka marratain, dan Allah akan memberikan kepada kamu balasan 2 kali lipat. Masya Allah. Nabi tak pandai pakai mukadimah panjang-panjang, Pak. Baru berdiri Nabi punya harga diri, Nabi berani, Nabi tegas. Kalau kita bikin proposal, Pak, kan biasanya yang terhormat, saya doakan semoga Bapak sehat walafiat, keluarga dijaga Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak begitu. Nabi berani, Nabi tegas. Bayangkan kalau kita seperti sekarang, Bapak Ibu, Indonesia lah menggertak Amerika lah contohnya, Pak, atau setidaknya menggertak Israel yang kecil aja, kira-kira berani tak, Bapak Ibu? Atau dia menampaknya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Nabi sosok berani, Nabi sosok yang tegas. Mana contoh tegas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernah dulu ada seorang wanita Bani Mahzum, dia maling. Perbuatannya sampai ke telinga Nabi. Maka kemudian wanita Bani Mahzum yang kaya, yang maling itu takut tangannya dipotong oleh Nabi, karena ayat tentang potong tangan sudah turun ketika itu. Karena dia takut tangannya dipotong, lalu dia datangi salah seorang sahabat Nabi. Intinya dia meminta kepada sahabat agar dia dibela, agar tangannya tak dipotong oleh Nabi. Maka ketika sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW, Nabi kalau jumpa sahabat kan biasanya tersenyum. Setelah diutarakan keinginan wanita Bani Mahzum yang mencuri tadi, memerah wajah Nabi, pertanda beliau marah. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Dibinasakannya orang-orang sebelum kamu. Kapan? Kenapa? Karena kalau mereka dapati orang-orang hina berbuat salah, mereka hukum dengan seberat-beratnya. Tapi kalau ada orang-orang terpandang berbuat salah, maka mereka hukum serendah-rendahnya, bahkan mereka bela mati-matian. Di ujung hadis Nabi katakan, kalaulah anak kandungku, putri kesayanganku Fatimah yang maling, kata Nabi, aku sendiri yang akan memotong kedua tangannya. Tegas tak tuh Bapak Ibu? Berani tak tuh? Berani. Inilah yang kita harapkan lahir nanti dari pemimpin-pemimpin yang kita banggakan, menjadi pemimpin yang berani dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan kemudian jadi pemimpin dihina agama diam, dihina Al-Quran diam, dihina Nabi diam, tapi kalau atasannya dihina dia marah. Wal iyazubillah. Sesungguhnya orang-orang seperti itu tak lain dan tak bukan adalah penjilat, pengkhianat. Ini agak keras kaji kita malam ini sedikit nih Bapak Ibu. Terakhir, ayah bunda, orang tua kami yang kami cintai, kenapa Nabi itu layak untuk dicintai? Karena Nabi pun begitu sangat cinta dan sangat sayang kepada kita selaku umatnya. Untuk kita, ayah bunda dimuliakan Allah, harta Nabi habislah sudah. Untuk kita, ayah bunda, Nabi terusir dari tanah kelahirannya. Untuk kita, ayah bunda, nyawanya pun ia pertaruhkan. Untuk kita, ayah bunda, 2 putri Nabi pun pernah menjadi janda. Kita lihat, Nabi demi kita, agar Islam sampai kepada kita, hartanya ia pertaruhkan. Kita kan tahu Nabi itu kaya, tapi pada akhirnya, ayah bunda, Nabi kemudian menjadi orang yang miskin. Faktanya apa? Menangislah Umar bin Khattab ketika berkunjung ke rumah Nabi. Karena apa? Umar mendapati Nabi baru bangun, tapi kemudian Umar melihat punggung Nabi itu penuh dengan bekas-bekas pelepah korma. Apa kata Umar yang pemberani, yang tegas? Berlinang air mata di pipinya, wahai Rasulullah, ini sungguh tak pantas bagi engkau. Kenapalah engkau begini betul ya Rasulullah? Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulu harta Nabi kan banyak. Fakta Nabi itu hartanya banyak, Nabi itu kaya. Menikah dengan Khadijah saja maharnya itu lebih dari 20 ekor onta berwarna merah. Onta berwarna merah kalau dibawa ke Italia dia akan jadi Ferrari lebih kurang, Bapak Ibu. Kaya. Tapi kekayaan Nabi habis sudah. Demi apa? Demi agama. Demi apa? Demi cintanya kepada kita sebagai umatnya. Nabi cinta kepada kita, faktanya sampai Nabi terusir dari tanah kelahirannya. Bapak Ibu, ketika hijrah ke tanah Madinah, Nabi kemudian di tengah jalan, sesampainya di Batha atau di Bahqa, Nabi membalikkan wajahnya, dia tatap Mekah, Ka'bah lama-lama. Lalu kemudian Nabi berkata, ya Allah,
Tak ada negeri yang paling aku cintai selain dari tanah Mekah Al-Mukarramah. Tak ada tempat yang paling aku cintai melainkan tanah yang di situ adanya Ka'bah, rumah Engkau ya Allah. Ya Allah, andai kata kaumku tak mengusir aku ya Allah, sampai berlinang air mata, sambil berlinang air mata di pipinya Nabi katakan, andai kata kaumku tidak mengusir aku ya Rasul ya Allah, maka aku takkan pernah meninggalkan tanah kelahiranku ya Allah. Demi kita Nabi terusir dari tanah kelahirannya. Demi kita dua putri Nabi menjadi janda. Nabi menikahkan dua putrinya Ummu Kulsum dan Ruqayyah dengan dua putra Abu Lahab, Utsbah dan Utaibah. Semenjak Nabi menyampaikan risalah Islam, benci Abu Lahab kepada Nabi, disuruhnya dua putranya Utsbah dan Utaibah untuk menceraikan dua putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyawanya dipertaruhkan, berkumpul tokoh-tokoh Quraisy, mereka kirimkan pemuda-pemuda terbaiknya untuk mencincang-cincang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi cinta kepada kita Bapak Ibu. Maka pertanyaan terakhirnya adalah, apa yang semestinya kita lakukan sebagai wujud kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setidaknya tauladanilah Nabi, perjuangkan syariat yang dibawa oleh baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan cintanya kita kepada Nabi, kita dapatkan apa yang Nabi katakan 1400 tahun yang silam, almar'u ma'aman ahabba. Sesungguhnya seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Cinta kita kepada Nabi, mudah-mudahan di yaumil kiamah Allah kumpulkan kita dalam surganya bersama kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.